Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami di mimbar STT Immanuel Pacet. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang begitu memberkati kita dan mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang Kristen harus bisa menjadi teladan bagi dunia ini. Mari kita mau sama-sama membuka di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tetapi di sini saya akan membacakan di ayat 13, terus ayat 14 bagian A dan ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita. Perikop di atas, garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14 bagian A, kamu adalah garam dan terang dunia. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, dari perikop ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang Kristen harus dapat menjadi teladan bagi semua orang, terutama bagi dunia ini. Saya akan memberi satu tema, yaitu orang Kristen harus bisa menjadi teladan. Nah, kalau kita melihat bahwa ketika kita sebagai orang Kristen, kita sudah tidak bisa lagi menjadi teladan, kita sudah tidak bisa lagi memberikan suatu firman Tuhan kepada orang di luar, orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk apa kita sebagai orang Kristen? Dan terlebih lagi yang lebih buruknya, apabila kita berani mengutamakan kepentingan kita dan tidak mendahulukan Tuhan, kita malah menomorduakan Tuhan. Apalagi kalau kita sampai meninggalkan Tuhan demi kepentingan kita, hidup kita pun sudah tidak berguna lagi. Jadi di sini yang mau saya tekankan, kamu adalah orang Kristen, kamu adalah orang percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan. Maka dari itu, marilah kita mau menjadi garam bagi dunia ini. Di sini juga dikatakan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan harus menunjukkan yang terbaik. Jangan sampai di sini kita kalah dari dunia. Memang bagi dunia kita bukan siapa-siapa. Tapi ingat saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sesekali menganggap remeh dirimu, tetapi pergunakanlah waktu yang ada agar kamu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kamu bisa menjadi berkat. Selagi belum terlambat, jika kamu tidak bisa menyampaikan, tidak bisa memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada orang-orang di sekitarmu, maka akan ada kerugian besar bagi dirimu. Maka akan ada penyesalan di akhir hidupmu, bahwa hidupmu tidak berguna. Hidupmu tidak ada artinya bila kamu tidak mengabarkan Injil Kerajaan Surga, bila kamu tidak mau menomorsatukan Tuhanmu. Ini yang ditegaskan. Selanjutnya, di sini kita harus bisa menaklukkan dunia ini. Jangan sampai dunia yang menaklukkan kita, tetapi kitalah yang mengalahkan dunia ini. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan jangan sampai kalah daripada dunia ini. Jangan sampai kita membiarkan dunia menguasai hidup kita. Jangan sampai kita terpengaruh karena dunia ini. Ingat bahwa di sini dikatakan kamu adalah orang percaya, umat pilihan Tuhan. Kamu adalah alat kepunyaan Tuhan. Kamu adalah miliknya Tuhan. Jangan sampai hidupmu menjadi suatu hal hidup yang tidak berguna. Jangan sampai selagi kamu hidup, kamu tidak memuliakan Tuhan. Kembali lagi ke dalam hati kita, ke dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah selama ini kita sudah menjadi berkat? Apakah selama ini kita sudah bisa menjadi garam dan terang dunia? Apakah kita sudah mengabarkan, sudah memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada orang-orang di luar? Akan lebih disayangkan lagi jika ada orang yang belum mengenal siapa itu Tuhan, belum mengenal Kristus, maka dia tidak akan mengenal Tuhan untuk selamanya. Jadi tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai hamba Tuhan, kabarkanlah Injil selagi kamu bisa.
selagi kamu hidup di dunia, selagi kamu masih dipercayakan Tuhan untuk mengabarkan Injil, jangan pernah takut yang namanya penganiayaan. Jangan pernah takut yang namanya kamu direndahkan. Ingat, dunia boleh merendahkanmu, tapi percaya ketika kamu memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di hidupmu. Kita jangan pernah melihat dunia, tapi lihatlah siapa yang menciptakan kita dan untuk siapa kita hidup di dunia ini kalau tidak untuk memuliakan Tuhan. Jadi aplikasinya di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita mementingkan kepentingan kita pribadi dan kita melupakan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita hanya untuk mau dilihat dunia, kita meninggalkan Tuhan. Kita mau hidup kita ini kaya, kita mau hidup kita ini makmur. Tapi apa? Di dalam Tuhan kita tidak berguna sama sekali. Tinggalkan duniamu, mulai saat ini ikutilah Tuhanmu. Percaya tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Percayalah, maka hidupmu akan diberkati. Maka hidupmu ketika kamu memuliakan Tuhan, kamu akan menjadi seseorang yang berguna. Dan jika kelak kamu sudah waktunya kamu dipanggil Tuhan, kamu tidak merasakan penyesalan. Karena apa? Kamu sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Kamu sudah mengabarkan Injil sukacita kerajaan surga. Inilah kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini saya bagikan, mengingatkan kita sebagai orang Kristen, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah mengenal siapa itu Tuhan kita. Mari kita jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang ada, jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada, kesempatan yang Tuhan beri. Ingat, masa hidup kita hanyalah sekali, tidak akan terulang lagi. Jangan sampai ada penyesalan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, kesempatan hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai orang Kristen untuk terus mengabarkan Injil Kerajaan Surga, untuk terus menjadi berkat ya Bapa. Kami yang telah mengenal Engkau, mengerti siapa Tuhan kami bisa menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Hamba-Mu juga menyerahkan buat setiap orang yang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, karena Engkau berkati mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hilang pengharapan Tuhan berikan pengharapan ya Bapa. Mereka yang saat ini sedang berjuang karena dianiaya Tuhan, Engkau berikan kehidupan yang baik bagi mereka. Engkau berikan keadilan ya Tuhan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.